Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Abdillah, dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dan rekan-rekan yang sedang menonton video ini, saya akan mencoba untuk memaparkan bagaimana masa depan ataupun prospek dari pendidikan nilai dan moral Pancasila yang sekarang memang secara kurikuler diemban secara khusus oleh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau dikenal sebagai PPKN. Baik, setidaknya ada beberapa sisi yang akan saya coba ulas gitu ya dalam video ini. Pertama tentang bagaimana realitas Indonesia sehingga kita tahu bagaimana di masa depan nanti kita akan tetap menjadi warga negara Indonesia, kita akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang memang unik gitu ada di Indonesia dan bisa jadi tidak ditemukan di wilayah lain. Lalu saya akan memaparkan bagaimana dimensi lain gitu ya dari kondisi bangsa kita, yaitu di dimensi digital. Selanjutnya saya akan memaparkan juga tentang bagaimana harapan ataupun harapan ya, lebih ke harapan. Bagaimana harapan manusia-manusia yang bisa menyikapi tantangan di dunia digital. Dan yang terakhir adalah bagaimana, ini sebetulnya lagu lama ya, kita sudah mengenal tentang globalisasi, maka PPKN pun di sini kita perlu membuat strategi agar kita dapat menghadapi dan menyikapi arus globalisasi. Dalam artian di sini bagaimana kita sebagai warga negara global bisa menyikapi ataupun kita mempersiapkan warga negara muda. Kita kan nanti misalkan beberapa dari teman-teman yang menonton video ini adalah para calon guru ataupun bahkan yang sudah jadi guru ya. Pertama, realitas ini yang perlu kita tahu tentang Indonesia. Indonesia sangat luas sekali. Indonesia juga cukup padat. Walaupun kita tahu ya, padatnya itu di pulau-pulau tertentu. Kita tahu nih, data terkini tentang Indonesia bisa melihat 270 juta jiwa, kurang lebih seperti itu. Jumlah warga negara Indonesia sangat banyak. Nah, dari 270 juta jiwa tersebut memiliki 718 bahasa, dan sayangnya menurut data terbaru dari Kemendikbud semenjak tahun 2011 sampai 2019 setidaknya tercatat 11 bahasa daerah yang punah karena tidak ada lagi penuturnya dan tidak ada lagi orang yang memahami atau menjaganya. Ini juga sangat disayangkan. Selanjutnya tadi 270 juta jiwa itu merentang dan ada di 13.466 pulau. Wow, banyak sekali bukan? Ya, inilah kenapa disebut Nusantara ya. Dan dari 270 juta jiwa tersebut tersebar di setidaknya datanya yang ada 1.340 suku dan etnik. Jadi kita tahu sendiri dan kita juga memahami dalam satu suku saja bahasanya bisa macam-macam tuh. Bahkan mereka memiliki identitas macam-macam. Jadi belum masuk ke sana loh. Ini sudah banyak sekali 1.340 suku dan etnik. Nah, dari data-data tadi diturunkan, kita bisa membayangkan sejauh mana atau sekaya apa gitu seninya. Sekaya apa bahasanya, gaya bahasa, dialek gitu ya, istilah-istilah. Lalu bagaimana tradisi-tradisinya. Lalu juga kita tahu bagaimana sejarahnya. Itu juga kompleks bukan? Dan terakhir dari seni, bahasa, tradisi, sejarah tentu akan mendapatkan heritage-nya. Ada warisannya, warisan kebudayaan yang sangat berharga gitu, sangat berharga. Dan ini semuanya merupakan tantangan kita bersama. Bagaimana kita bisa memfasilitasi dalam konteks pendidikan ini perlu difasilitasi, tidak bisa kita diskriminasi, semuanya harus difasilitasi. Difasilitasi karena setiap orang itu hadir untuk konteksnya. Setiap orang itu memiliki kisah masa lalu dan masa depan. Masa lalu dari mana mereka berasal, bagaimana identitas mereka, lalu di masa depan mereka nanti akan menjadi apa gitu. Lalu mereka akan mengisi apa di masa depan. Nah, setiap orang perlu difasilitasi untuk hal-hal seperti itu.
Jadi pembelajaran seperti kita tahu lah, ada namanya prinsip pembelajaran terpersonalisasi, terindividualisasi, dan kontekstual. Itu artinya kan setiap orang perlu difasilitasi. Nah, itulah dia pengantar pertama. Kita perlu melihat banyak sekali di luar sana yang menyebutkan sepertinya semakin ke sini zaman semakin hancur. Indikatornya apa? Oh, lihat tingkat kriminalitas gitu ya. Lihat angka korupsi, lalu kemiskinan, lalu apalagi macam-macam lah ya. Tergantung perspektifnya. Ada yang menggunakan perspektif sosial, ada yang menggunakan perspektif politik, ada yang menggunakan perspektif ekonomi gitu ya. Lalu ada juga yang menggunakan perspektif agama. Nah, tetapi kita perlu melihat, saya sih mencoba ya mengutip data dari Our World in Data ini. Teman-teman juga bisa lihat di layar teman-teman. Dalam 100 tahun terakhir, extreme poverty itu turun, gitu ya. Jadi kalau tahun 1820 itu sangat ekstrim. 94 itu bahkan mereka tinggal dalam kemiskinan. Kemiskinan yang amat sangat miskin gitu, extreme poverty. Lalu juga kita lihat pendidikan dasar semakin ke sini dalam 100 tahun terakhir semakin meningkat gitu. Literasi juga semakin meningkat. Ini yang bagus-bagus dong. Extreme poverty turun, lalu pendidikan meningkat, literasi meningkat. Dalam kehidupan politik, demokrasi ya memang ada naik turun, tetapi secara trennya itu tetap meningkat. Tingkat vaksinasi apalagi sekarang masih dalam nuansa gitu ya, nuansa pandemi dari coronavirus. Tingkat vaksinasi itu semakin tinggi, itu artinya angka harapan hidup juga semakin tinggi. Dan terakhir adalah bagaimana tingkat kematian anak. Tingkat kematian anak terutama yang sebelum 5 tahun begitu. Jangan sampai mereka adalah harapan masa depan, tetapi mereka malah gugur sebelum berkembang. Ini menjadi catatan untuk kita bahwa di masa depan tidak seburuk itu kok. Biarpun banyak hal sebetulnya yang membuat kita pesimis ya, apalagi kita sebagai calon pendidik melihat kok zaman sekarang gitu sih gitu. Kok anak-anaknya pada gitu sih? No, kita lihat harus dari konteks yang lebih luas. Permasalahan-permasalahan tetap ada, iya, tetapi kita tidak bisa putus asa. Apakah saya boleh putus asa? Ya silakan, sebentar saja, tetapi jangan lama-lama. Gitu ya. Ini juga data-data mendukung yang tadi sebetulnya. Life expectancy-nya naik. Semuanya tuh, lihat. Teman-teman bisa melihat di sini ada infant mortality, ada child survival, maternal mortality, semua trennya ke arah yang positif. Tentang hunger misalkan, semuanya mengalami penurunan, kok keturunan, semua mengalami penurunan gitu ya. Biarpun penurunannya belum membahagiakan dan kita menginginkannya zero hunger di dunia ini, tidak ada orang-orang yang kelaparan. Lalu malnutrisi, seperti teman-teman tahu, malnutrisi itu juga berpengaruh kepada hal yang lebih urgent gitu ya, penting tentang stunting. Saya tidak akan membahas tentang stunting di sini, teman-teman bisa cek tentang bagaimana dampak stunting terhadap kualitas gitu ya, kualitas personal ataupun secara komunal itu sebagai sebuah bangsa. Dalam education juga terus semuanya trennya naik. Biarpun di negara maju ya gitu-gitu aja, ya wajar dong, mereka sudah maju lebih dulu, yang lain majunya ikutan belakangan. Pada slide ini saya menyampaikan juga bahwa insya Allah kita perlu optimis bahwa masa depan akan lebih baik. Nah, teman-teman, sekarang kita berlanjut ke Indonesia. Di Indonesia mungkin memang kita masih mengenal namanya digital divide. Kita lihat tuh, di Indonesia, internet, cakupan internet, di Kalimantan saja tuh 6,6. Dan semuanya terkonsentrasi di Jawa, 55,7%. Sulawesi, Maluku, Papua ini disatuin ya, segitu gede ya, 10,9% saja. Bali, Nusa Tenggara itu hanya 5,2 dan Sumatera 21,6%.
Ini artinya kan kita ingin ya di Sumatera 100%, Kalimantan 100%, di Jawa 100%, di Bali, di Sulawesi, Maluku, Papua semuanya 100%. Tetapi ya itu dia, ini kondisi kita sekarang, sehingga apa? Tentu kita tidak adil juga ya saat kita membicarakan tentang digital, padahal kejomplangnya masih ada gitu ya, timpang gitu, ketimpangannya masih ada, dan tentu konteksnya melihat di masa depan nanti semuanya akan terus mengalami perbaikan-perbaikan. Ini kondisi yang saat ini. Teman-teman juga lihat tadi tentang digital divide, di setiap provinsi memiliki skornya gitu. Ya, setidaknya dari East Ventures, dia mengeluarkan Digital Competitiveness Index di tahun 2020. Kita bisa melihat apakah SDM-nya, bagaimana penggunaan ICT-nya, bagaimana pengeluaran ICT-nya, dan semuanya tuh input output sampai penunjang, disitulah yang menjadi indeksnya. Dan kita tahu, lihat 6 ya 6 bahkan ya, itu hampir semuanya di Jawa. Memang di Jawa semuanya itu. Lalu kesananya baru deh. Dan ini artinya ketimpangan dalam uh, digital ya, terutama bagaimana orang-orang bisa memanfaatkan sumber daya dalam area digital itu belum begitu membahagiakan. Ini yang perlu kita dorong. Makanya dalam pembahasan ini tidak akan jauh-jauh dari situ. Namun ini juga hal yang bahaya lainnya. Dari Kosi misalkan. Kosi itu kan bagaimana apa ya? Bagaimana keamanan gitu ya, keamanan anak di ranah online. Kita lihat Kosi itu terdiri dari cyber risk, disiplin dalam menggunakan teknologi digital, lalu bagaimana kompetensinya, bagaimana pendidikan dan bimbingannya, bagaimana infrastruktur sosial, dan terakhir bagaimana konektivitasnya. Nah, yang menyedihkan memang ya kita masih sedih sih, karena kalau dibandingkan dari 30 negara, kita itu ranking ke-26. Dan skor kita masih di bawah gitu ya, di bawah rata-rata. Dan kita memiliki skor paling rendah dalam guidance and education, ada di tingkat paling buncit. Itu artinya guru-guru, sekolah, kurikulum itu belum memasukkan keamanan digital gitu, keamanan digital bagi anak. Dan kita juga memiliki kompetensi yang rendah gitu dalam digital kompetensi. Kita ada di posisi 24 dari 30. Dan kita itu paling lemah dalam screen time management. Ayo di sini berapa banyak yang merasa teman-teman melakukan scrolling melalui handphonenya itu lebih banyak daripada baca buku, diskusi, berprestasi gitu. Setidaknya ini juga dilihat. Nah, teman-teman, kita juga memiliki digital empathy yang sangat ya menyedihkan ya. Itulah kenapa dalam Digital Civility Index-nya Microsoft kita itu memiliki skor yang menyedihkan juga, dan semoga kita menjadi bangsa yang lebih beradab di dunia luring ataupun di dunia yang daring. Tadi saya sudah memaparkan tentang Digital Civility Index. Di antara negara-negara dunia, Indonesia masuk ke skor yang lumayan sangat menyedihkan ya, 76. Itu artinya kan kuartil kita kuartil keempat, dan kita termasuk kalau di level ya level bawah. Sebuah prestasi, tetapi ya kita tidak bisa membandingkan yang lain ya. Kita coba bandingkan berdasarkan regional. Di ASEAN misalkan Indonesia itu paling rendah Digital Civility Index-nya, keadabannya. Kita tahulah bagaimana diskusi tentang ini. Ini menjadi salah satu data yang bisa memotivasi kita, dan selain memotivasi juga melakukan refleksi untuk kita gitu, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan kualitas, ataupun semuanya yang kita butuhkan untuk katakanlah kita menyebutnya berinovasi gitu dalam pendidikan. Dan bahasa Kemdikbud itu bagaimana kita menghambakan gitu pada sang anak, menghambakan segala keterampilan, kompetensi kita sebagai pendidik kepada anak. Nah, kalau teman-teman mau lihat bagaimana Microsoft itu merepresentasikan gitu ya, dari mana nih turun skor-skor itu. Pertama tentang intrusive risk. Jadi resiko-risiko yang bisa terjadi gitu ya dalam area digital. Pertama, teman-teman, unwanted contact itu sebetulnya di luar keadaban ya. Misalkan tiba-tiba kita nelpon orang tanpa chat dulu,
atau memberikan apa namanya, menghubungi di luar jam kerja dan sebagainya, atau tidak ada urusan apa-apa malah kita no, itu jangan. Lalu hoax kita tahu lah seperti apa, hate speech dan diskriminasi online. Ada juga yang misalkan tentang behavioral, resiko kebiasaan ya. Pertama tentang bagaimana kata-kata kita diungkapkan secara online. Kita harus catat ya teman-teman, bahwa di ranah digital semua yang sudah terposting itu kekal abadi. Teman-teman bisa hapus, tetapi itu masih ada di archive.org. Oh, itu website-website yang sudah menghapus beberapa kontennya di sana masih ada. Gitu ya, ada trolling di internet biasalah. Teman-teman bisa lihat bagaimana orang-orang nge-troll di komentar sosial media, entah di Instagram ataupun di YouTube, ataupun bahkan di trolling biasanya terkenal di Twitter ya. Ada yang pendekatan misoginistik yang nggak suka banget gitu sama cewek. Nggak sukanya itu bukan nggak suka secara personal, tapi karena gender aja. Dan biasanya para penganut patriarki tuh yang mengekspresikan ini di online. Ada yang rekrutmen teroris, lalu online harassment, kita tahu bahwa hal itu juga nggak bagus. Microaggression, semuanya tuh banyak sekali jika ingin kita bahas, tetapi teman-teman bisa pelajari ini sendiri. Nanti saya akan share linknya juga sudah ada ya di sini. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita bisa menyelamatkan gitu ya? Menyelamatkan. Nah, kita tiba ke pembahasan kedua tentang digital competencies. Di Q Institute di tahun 2019 itu mempublish tentang hal ini. Ini pengembangan dari awalnya di 2004, 2007 tentang digital citizenship, lalu dikembangkan menjadi digital intelligence, dan oleh di Q Institute mereka menyebutnya sebagai digital quotients, ataupun ya kecerdasan digital yang melengkapi EQ, SQ, IQ, dan ditambahkan menjadi DQ ya, digital quotient. Kita juga lihat dalam ranah digital citizenship, bagaimana identitas digital warga negara itu dijaga. Kita tidak sedang membahas tentang data KTP di Indonesia yang pada bocor ya, tetapi ini menjadi indikator justru bahwa harus sepenting itu menjaga identitas. Lalu bagaimana pemanfaatan digital, bagaimana keamanannya, bagaimana kita mengatur gitu ya, mengatur emosi. Kita sebisa mungkin tidak menjadikan sosial media kita sebagai corong kita untuk marah-marah, karena itu bisa mengganggu identitas kita. Orang-orang akan menyebut kita sebagai orang yang pemarah, orang yang tidak memiliki saringan sama sekali di internet, dan itu artinya kita belum sedewasa itu untuk berinternet. Lalu bagaimana cara kita berkomunikasi? Apakah kita memposting yang perlu-perlu saja gitu, tanpa mengganggu kehidupan kita di luar digital, di ranah maya. Dan lalu bagaimana kemampuan kita dalam digital literasi, dan terakhir bagaimana digital rights, kita melihat bagaimana privacy management dan sebagainya. Selain digital citizenship juga ada digital creativity dan digital competitiveness. Teman-teman bisa mempelajari ini secara lebih mendalam. Nanti saya akan share bukunya ya, yang publikasi dari DQ Institute. Oke. Nah, DQ Institute juga membuat konsep seperti ini. Tadi kan udah kita kenal ya, yang banyak ini, lalu dijadikan roda. Nah, roda ini nih, ini roda ini, dan semuanya berputar di atas apa? Kita lihat ada community based values. Dalam konteks Indonesia, kita sedang berbicara Pancasila. Kita sedang berbicara bagaimana etika dalam bernegara dan berwarga negara. Bagaimana filosofi, bagaimana Pancasila berperan dalam berbagai macam dimensinya. Nah, kalau teman-teman lihat, semuanya itu seperti berundak ya. Diawali dari kewarganegaraan digital, lalu dilanjutkan bagaimana mereka memiliki kreativitas digital. Setelah mereka kreatif, setelah mereka menjadi warga negara, mereka baru menjadi orang yang kompetitif di ranah digital. Bagaimana orang yang kompetitif itu? Nih orang-orang yang sudah menguasai ini nih. Gini deh. Nah ini di atas ya. Jadi kurang lebih itu. Nah selanjutnya teman-teman,
yang bagus adalah kita tidak sendiri, karena banyak sektor, orang-orang atau stakeholders yang mendukung DQ Institute ini. DQ membagikan menjadi beberapa aspek ya, digital citizenship, digital creativity, dan digital competitiveness. Nah, semuanya itu didukung oleh banyak, mungkin ini kan 2019, sekarang akan jauh lebih banyak daripada ini, mulai dari OECD, British Columbia, Digital Literacy, dan sebagainya. Mereka memiliki instrumen-instrumen untuk masing-masing sektor dalam digital quotient. Jadi tidak semuanya misalkan OECD ngurusin semuanya, enggak. Jadi ada beberapa kerjasama misalkan ISTE untuk standar technology education for students. Nah, dia bagaimana misalkan nanti membuat kurikulumnya untuk mengembangkan ini. Nah, sebisa mungkin kita secara personal, biarpun kita bukan lembaga, kita bisa berkontribusi sebagai guru PPKN atau guru apapun ya yang nonton ini, guru PPKN atau guru apapun yang bisa memang mengembangkan semuanya berbasis technological, pedagogical, content knowledge. Semuanya dalam area itu. Bagaimana kita mengorientasikan dan mendasarkan semuanya dalam ranah digital ini. Ini adalah sebuah pendekatan yang tentu tidak sederhana ya, tetapi juga tidak sulit-sulit amat jika teman-teman bersedia gitu ya, menyempatkan waktunya untuk mempelajari hal-hal ini. Sebetulnya ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, ini adalah area yang memang diinginkan untuk hadir gitu. Jadi tidak hanya lembaga-lembaga tadi, tetapi keseluruhan. Kita perlu membangun bagaimana penggunaan teknologi yang memiliki etika, gitu ya, berdasarkan etika, dan semuanya ini berdasarkan tanggung jawab bersama. Jadi ini bukan tanggung jawab pemerintah, kita tidak bisa lagi tunjuk tangan salah si ini, tetapi kita sebenarnya harus berperan mulai dari pemerintahan, bagaimana juga dari perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan nggak lagi tuh menjebak para konsumennya dengan katakanlah disebut yang judul-judul bombastis itu, clickbait. Lalu community and academia, teman-teman nanti memiliki komunitas, kelompok-kelompok diskusi dan sebagainya, teman-teman turun. Lalu teman-teman sebagai akademisi juga, sebagai mahasiswa, sebagai nanti kami sebagai dosen dan sebagainya, semuanya turun. Di sekolah juga semuanya turun. Dan jangan ditinggalkan family, ya. Tentang keluarga juga perlu mendapatkan edukasi tentang ini. Teman-teman nanti sebagai guru bisa mengajarkan ini ke orang tua dengan pendekatan andragogi. Nah, ini silakan semuanya teman-teman pelajari ini. Poin akhir yang diinginkan adalah kita menginginkan pemanfaatan media digital ini itu beretika. Kita saling mutual respect, ya. Saling menghargai gitu. Lalu aman, kita mau berbagi apapun merasa aman, nggak akan ada yang nyolong, ataupun kita tidak sengaja gitu ya mengumbar data-data personal kita ke ranah digital. Dan yang penting adalah bertanggung jawab. Lihat teman-teman, di paling dasar ini pokoknya paling sini nih ada Pancasila. Pancasila inilah yang menjadi lokomotifnya gitu, lokomotif atau bahkan menjadi bahan bakarnya untuk melaksanakan ini semuanya. Jadi harus ada basisnya, semuanya based on local and national values. Karena apa yang berfungsi di sebuah wilayah itu tidak bisa jadi tidak otomatis juga berfungsi di wilayah lain. Misalkan kita dengan serta-merta kita mencaplok misalkan Finlandia kan memiliki konteksnya masing-masing. Dia juga ada hal-hal yang tentu memiliki contextual approach-nya untuk misalkan bagaimana mendekati community atau akademia, bagaimana di tingkat sekolah dan sebagainya. Tapi semuanya berbasis Pancasila. Disinilah pendidikan nilai norma itu bermain. Jadi semuanya tetap dalam area nilai dan norma, gitu ya.
Nah, teman-teman, untuk kita bertanya dong, lalu kenapa Pancasila gitu? Tadi kan di sini dijadikan ground, di sini juga community based values juga dijadikan ground. Karena sebagai warga negara Indonesia, ini itu memiliki berbagai macam fungsi. Ada yang menyebutnya sebagai civil religion, bukan berarti religi dalam konteks agama ya, tetapi bagaimana dalam ranah publik kita mempercayai sebuah hal bersama gitu ya, mempercayai sebuah hal yang mempercayai hal yang sama gitu. Disitulah Pancasila hadir. Mungkin di ranah etnis tersendiri mereka memiliki religion belief-nya masing-masing. Di setiap agama mereka memiliki religion and belief masing-masing dalam konteks religion, civil religion ini ya, bukan konteks religi sebagai agama. Tetapi sesuatu hal yang memang dijunjung dalam hal bersama, karena di area sipil makanya Pancasila ada bermain di situ. Ini juga menjadi political konsensus, ruang konvergen gitu ya, titik konvergensi, titik temu gitu, titik temu, titik sentuh, titik mulai Indonesia ini, political consensus. Lalu filosofi segronslah, kita menjadi dasar filsafat kita dalam bernegara, dalam menjalankan cita hukum, dalam mewujudkan cita-cita negara. Lalu ini menjadi karakter kebangsaan kita, ini menjadi keadaban warga negara, dan dalam hukum misalkan ini menjadi stats fundamental norm, lalu menjadi Wellington dan grand norm. Ini kan sudah dipelajari ya di mata kuliah Pancasila ataupun kewarganegaraan. Nah, teman-teman, ini kan jadi pertanyaan, Pak, lalu PPKN mesti digimanain, teman-teman? Karena di ranah digital, kita bisa melakukan banyak hal ini. Mulai dari face-to-face learning, kayak apa sih namanya? Zoom, Google Meet, gitu ya. Itu sebetulnya tetap face-to-face learning ya, tetap maya. Tetapi kita juga bisa menggunakan blended atau hybrid learning. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah mengetahui ada beberapa pertemuan yang di online kan, ada beberapa pertemuan yang diluringkan gitu ya. Ada yang berbasis podcasting atau webcasting. Kalau webcasting ya kemungkinan ini bisa YouTube ya. Lalu web-based learning berdasarkan LMS. Lalu ada distributed learning. Bagaimana misalkan pembelajaran itu memang mungkin ini lebih dekat dalam konteks remote learning ya. Jadi dibagikan modul-modul gitu. Ada yang teleconference, ada yang berbasis e-learning dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti nih akan menjadi massive open online courses. Ini sudah ada di Coursera, di Khan Academy, di edX gitu ya. Semuanya di sini. Nanti pendidikan nilai norma dan moral Pancasila bukan tidak mungkin akan mengalami gradasi ini, perubahan dari sudut yang face-to-face learning ke e-learning. Karena disitulah masa depan, bahkan di orang-orang bisnis menyebutkan masa depan akan ke sana. Ya, kenapa enggak kita sebagai orang pendidikan akan juga bergerak ke sana. Mulai diawali dengan perubahan perspektif tadi. Perspektifnya seperti yang tadi ini nih. Perspektif ini yang kita gunakan. Di sini yang strateginya. Dan ini yang menjadi mendasari, dan ini yang bisa teman-teman lakukan gitu. Nah, teman-teman, selain ranah digital, di area global kita akan bertemu dengan multikulturalisme. Disinilah OECD PISA membuat global competencies pada tahun 2018. Ada empat sektor yang memang ditekankan gitu oleh mereka. Biar kita tahu, yang paling luar nih yang warna biru, lingkaran biru. Ada pengetahuan, ada nilai, ada sikap, ada keterampilan. Ini kan sebetulnya umbrella kurikulum ya, tentang dasar-dasar yang memang dituju menjadi tujuan-tujuan pendidikan. Tetapi untuk sampai ke global competencies ini perlu didukung oleh pengetahuan, oleh nilai, oleh sikap, dan oleh keterampilan. Apa sih global competencies itu? Yang pertama, teman-teman tentu perlu memahami secara lebih mendalam, lebih lengkap tentang isu-isu lokal, global, interkultural. Semuanya teman-teman perlu memahami itu. Misalkan kalau datang ke sebuah wilayah, teman-teman sebelum datang ke Ambon misalkan, Ambon kota mana gitu. Lagu favorit warga Ambon. Nanti teman-teman kalau ke sana terus tiba-tiba menggunakan saya mau nyanyi
lagu itu, nanti orang-orang langsung merasa bahwa you are part of us. Atau misalkan teman-teman yang in banget gitu sama tren-tren sosial media, kan sekarang ada istilah aneh namanya TBL itu ya, takut banget loh yang itu. Nah, coba kalau misalkan teman-teman lagi ngajar, tiba-tiba tren itu muncul 1-2 hari ya, kalau kalau udah lebih dari 1 bulan itu sudah disgusting gitu ya. Nah, 1-2 hari setelah tren itu muncul, teman-teman lagi nerangin tiba-tiba, gimana soalnya TBL? Gitu. Nanti pasti anak-anaknya bereaksinya, iya tahu, si ibu tahu, si bapak tahu. Gitu. Nah, itu untuk merasa bahwa you are part of us. Gitu. Oh ternyata si guru ini, si pendidik ini memahami ya tren-tren atau memahami kita ya gitu. Tidak hanya tren ya, tetapi intinya isu-isu yang mulai dari lokal, global, interkultural tahu. Dan teman-teman yang kedua adalah bisa mengapresiasi. Selain memahami, teman-teman juga bisa mengapresiasi perbedaan perspektif. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman dan kenalan yang banyak disertai pengetahuan yang mencukupi bisa sampai ke fase ini. Kita bisa memahami, oh mereka melakukan ini karena ritual ini diartikan sebagai ini oleh mereka. Jadi nggak judgmental. Dan ujungnya kita mengapresiasi dengan dia. Misalkan, saya suka sekali saat melihat kamu beribadah. Saya suka sekali saat kamu menggunakan pakaian adat kamu. Pakaian adat kamu terlihat gini, ibadah kamu terlihat sangat ini. Apresiasi aja untuk tadi mutual respect. Lalu yang ketiga adalah engage in open. Jadi teman-teman terlibat gitu ya dalam interaksi yang terbuka, yang pantas, yang efektif antar budaya. Gitu. Jadi kalau kita sudah berbicara dengan orang suku yang berbeda, kita bisa terlibat dengan baik gitu. Kita nggak ada lagi sentimen-sentimen yang bawaan primordial itu karena kita sudah menjadi warga negara yang global gitu. Dan yang terakhir adalah taking action. Ini yang agak sulit dan sepertinya paling sulit untuk orang-orang yang mager ya. Mager untuk generasi rebahan apa gini sulit nih. Teman-teman ikut aksi gitu ya, secara bersama-sama untuk untuk sampai gitu ya, untuk sampai ke kesejahteraan bersama, collective well-being dan sustainable development. Semuanya berbasis pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, teman-teman lihat di atas saya nih. Jadi global understanding inilah yang melatar belakangi global competencies yang ada di sini nih, yang di atas. Jadi ada knowledge-nya dulu, setelah dia mendapatkan bahannya, dia perlu memiliki cognitive skills atau bagaimana dia memproses informasinya sehingga bisa sampai ke yang sana itu. Nah, disinilah area global understanding baru sampai ke sini, bisa sampai ke global competencies. Nah, global competency ini kayak lebih gini ya. Ini saya gini dulu. Ini ada knowledge sama cognitive skills sama ya di atas ya. Global understanding dan semuanya menginginkan kita sampai ke sini, menunjukkan juga social skill attitudes dan bagaimana values-nya ini bisa diapresiasi, bisa dipahami. Dan memang kalau udah values ini bisa aja udah angkat tangan karena sudah kontekstual, bahkan beda wilayah, beda bahasa itu sudah beda lagi bagaimana mereka memahami hal tersebut. Nah, ini yang terakhir yang saya ingin bahas dalam pertemuan kali ini tentang future skills yang dibuka oleh Institute for the Future. Ini sebetulnya oleh di tahun 2016 waktu saya memiliki kesempatan ya untuk bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah dunia, dari berbagai aktivisme pendidikan di dunia. Nah, apa yang saya pahami adalah setidaknya ada 4 set ini yang dibutuhkan di future skills. Mungkin World Economic Forum terus setiap tahun ya membuka bahwa ini future skills yang baru untuk 2022, 2023, 2026. Tetapi secara garis besar saya rasa ini sudah diraup ya oleh konsep future skills dari sini. Pertama tentang personal skills. Di era perubahan ini, teman-teman tahu ya, era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity ini, kita perlu memiliki ketahanan gitu ya, ketahanan psikologis, ketahanan ekonomi, ketahanan bahkan sosial. Bagaimana dalam hal tersebut kita memiliki personal skills khususnya dalam ketahanan, resilience. Lalu bagaimana kita memiliki keterampilan dengan orang gitu ya. Tadi kan udah dibahas ya,
Bagaimana dalam global competencies ini kita perlu bisa memahami cross cultural competencies. Kalau kita datang ke area Sunda, kita bisa menjadi orang yang bisa katakanlah tidak melanggar, setidaknya tidak melanggar. Kalau nggak bisa mengapresiasi, nggak melanggar. Bagaimana budaya-budaya orang Sunda? Saat teman-teman berhadapan dengan orang Jawa, berhadapan dengan orang-orang Minang, bagaimana berhadapan dengan orang-orang Dayak, lalu Bugis dan sebagainya, teman-teman memiliki kompetensi gitu ya, kompetensi kultural atau cross culture, dan teman-teman memiliki kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial kan dalam artian teman-teman bisa menghargai orang lain. Nggak lagi nih ya, orang-orang yang memiliki social intelligence haram sepertinya, haram banget saat dia menyebutkan begini, gue kayak gini orangnya. Nggak bisa. Untuk orang-orang yang memiliki social intelligence, gue bisa apa, gue harus seperti apa. Nggak ada kalimat yang gue kayak gini orangnya, lu mau nggak mau gue harus terima. Seakan-akan kita nggak bisa berubah ya. Makanya social intelligence-nya bisa jadi kurang. Nah, makanya saat kita masih menjadi orang yang seperti itu artinya social intelligence kita perlu ditingkatkan. Virtual collaboration, kita tahu lah bagaimana di area digital ini kita perlu bisa bekerja sama. Teman-teman dalam 2 tahun terakhir ini sudah menunjukkannya. Good job. Lalu teman-teman juga applied knowledge. Applied knowledge itu adalah bagaimana pengetahuan yang teman-teman punya bisa teman-teman aplikasikan. Itu ya, bermanfaat, berguna gitu ya, secara utilitarian dalam perspektif utilitarianisme. Applied knowledge ini yang memang terdepan ya. Kalau nggak bermanfaat ya berarti dibuang aja, tinggalkan aja. Begitu segitu sadisnya ya kalau utilitarian. Nah, teman-teman, dalam applied knowledge ini perlu ada berpemikiran baru dan pemikiran yang adaptif. Novel itu novelty ya. Hal yang benar-benar breakthrough. Teman-teman gini, berbeda bukan berarti benar-benar secara kolosal beda, enggak. Perbedaan cukup gini. Ini kalimat dari salah seorang stand up comedian. Dia bilang sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena kalau sedikit lebih baik bisa jadi ada orang yang bisa lebih baik daripada itu gitu. Nah, dalam novel and adaptive thinking berarti kan kita perlu memiliki kemampuan berpikir adaptif. Kita kalau istilahnya, saya lupa nama penulisnya, dia menyebutkan kemampuan masa depan itu adalah orang yang bisa memiliki kemampuan 3 hal secara sirkular, secara gradual. Pertama, kemampuan learn, belajar. Kedua, kemampuan unlearn, untuk melupakan apa yang kita ajar. Untuk melupakan apa yang selama ini kita jalankan gitu. Misalkan kita terbiasa ngoceh gitu ya di depan mahasiswa, di depan siswa. Lalu kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan pembelajaran berpusat pada siswa. Langsung kita ubah, unlearn. Lalu yang terakhir adalah relearn. Nah, bisa jadi yang dalam konteks tertentu ceramah ini penting. Dan ceramah ini tetap laku dan dibutuhkan dalam konteks-konteks tertentu. Makanya kita relearn. Kita mempelajari kembali dengan dengan konsep yang lebih baik, dengan pengejawantahan yang lebih baik. Lalu cognitive load management, teman-teman tahu lah. Banyak banget informasi yang kita dapetin. Banyak banget yang kita pikirin. Sampai mau meledak nih kepala. Tetapi bagaimana kita bisa mengukur jam segini gue mikirinnya ini, waktu di jalan gue nggak mikirin kerjaan, waktu di kerjaan gue mikirin kerjaan, waktu di rumah gue mikirin rumah. Jadi nggak pas di kerjaan mikirin rumah, waktu di rumah malah mikirin kerjaan. Atau di semua tempat mikirin semuanya, meledak gitu. Nah, teman-teman perlu memiliki kemampuan mulai dari sekarang terbiasa dengan itu. Lalu sense making, teman-teman tetap memiliki kita menyebutnya sebagai teman-teman bisa merasakan gitu ya, tetap ada aura-aura bahwa ada perasaan di situ, ada sisi manusiawinya dalam mengejawantahkan pengetahuan tadi. Jadi kita seakan-akan kita bukan robot atau teman kita bukan robot yang nggak punya perasaan. Nah, selanjutnya adalah workplace skills.
new media literasi misalkan. Kita tahu bahwa di era marketing misalkan untuk teman-teman kita yang di marketing ada perubahan besar-besaran. Mereka mulai menggunakan para influencer, biarpun mulai sekarang misalkan influencer ini lebih laku dengan cara ini gitu, atau produk ini nggak cocok dengan influencer ini, harusnya bla bla bla. New media literasi mungkin nanti di masa depan akan berkembang lagi. Nah makanya kita perlu memiliki literasi media yang baru itu. Lalu desain mindset, teman-teman tentu perlu menjadi seorang desainer terus. Dalam artian gini, kalau mengalami beberapa tantangan di kelas misalkan, anak-anak ternyata kurang nyaman kalau kita terus berikan tontonan. Yang perlu kita lakukan pertama adalah bagaimana saya mendesain hal yang sesuai dengan tujuan, tetapi tetap membuat si penerima ataupun anak ini menerima gitu, katakanlah menerima dalam artian dia bisa memahami dengan baik, lalu dia menyukai, kan menerima itu seperti itu ya. Itu yang design mindset. Lalu design mindset ya, oke. Lalu transdisciplinarity. Sekarang ilmu itu nggak ada tuh, misalkan ini hanya ilmu biologi, ini hanya ilmu sejarah, ini hanya ilmu politik, ini eksak, ini sosial. Nah, semuanya sekarang dipakai banget. Lihat bagaimana pendekatan medis doang gitu ya dalam dalam menyelesaikan pandemi ini kan nggak bisa. Pokoknya semuanya harus divaksin kan gitu. Perlu ada pendekatan nih masing-masing. Ada yang mulai ceramah-ceramah, ada yang pendekatan ulama, ada yang pendekatan dokter memang, ada juga yang pendekatan sosial media, ada yang pendekatannya harus keluarga. Itu kan lihat bagaimana sebuah ilmu lain digunakan dalam pandemi yang bersifat bersifat biologis gitu ya, karena kan virus itu lebih ke biologis. Dan yang terakhir adalah computational thinking. Sekarang teman-teman adalah di era kita perlu memahami matematika secara lebih mendasar. Agar apa? Agar kita tahu bahwa sebetulnya berbagai macam hal bisa kita selesaikan dengan pendekatan yang komputasi gitu. Bukan berarti hanya tambah kurang bagi, enggak. Itu lebih rumit daripada itu. Tentang teman-teman yang mempelajari statistika pasti tahu ya, ada mean, median, modus gitu ya. Hal itu semua kan ada sangkut pautnya dengan bagaimana teman-teman berpikir. Nanti untuk keempat hal ini saya akan share juga ke teman-teman di Learning Management System ebook dari Institute for the Future. So, teman-teman, ini adalah hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Lalu, apa yang perlu kita lakukan sebagai pendidik? Bagaimana masa depan yang perlu dilakukan? Teman-teman lihat konteks tadi. Konteks digital, konteks multikultural, konteks global. Dan tentu kita tidak bisa menghilangkan konteks yang psychological, yang sangat mikro, per anak, per orang. Dimensi inilah yang bisa teman-teman sentuh. Dimensi konten. Bagaimana cara bahan ajar itu di reaktualisasi begitu ya. Bagaimana pedagogi, bagaimana kita approach siswa kita, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kelas itu dibuat nuansanya. Lalu bagaimana membuat rekognisi. Rekognisi itu dalam artian setiap anak yang memiliki pencapaian tertentu, caranya seperti apa nih yang perlu kita lakukan? Apakah di depan kelas perlu menyebutkan sini ranking 1 ataukah perlu per orang gitu. Semuanya bisa. Atau misalkan kalau di PAUD mereka diberikan bintang gitu ya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu. Lalu kolaborasi, penelitian, ataukah aksesnya. Nanti teman-teman misalkan, pokoknya kalau saya mau jadi guru semuanya, mau saya rekam, mau saya share, siapapun bisa belajar dari materi saya gitu ya. Akses dan semuanya dijalankan dengan strategi, dengan teknologi, dengan kepemimpinan, dan dengan berkualitas. Dan teman-teman, sebagai pendidik, halo semuanya, sudah siap menghadapi masa depan? Karena teman-teman adalah orang-orang tumpuan untuk di masa depan. Saya harap banyak generasi-generasi muda yang lebih inovatif, yang bisa menyelesaikan persoalan lebih cepat, lebih tepat, begitu ya. Dan yang penting adalah menghadirkan Indonesia dengan warga negara yang menjunjung tinggi nilai
yang menjalankan moral, dan semuanya berbasis etika. Etika yang berlandaskan kepada Pancasila. Demikian teman-teman, terima kasih. Sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Jika ada hal yang keliru dalam pemaparan materi ini, silakan langsung kirim ke email saya bahwa Pak bagian sini keliru, Pak penjelasan bagian ini keliru. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih telah menyimak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye warga negara.